Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku udah pilihin kalian satu film yang menarik banget nih. Ini tuh film fantasi yang ceritanya bener-bener unik. Dan filmnya viral banget guys di sosmed. Jadi mudah-mudahan sih kalian suka ya. Di dalam film ini ada 3 kisah yang unik banget guys. Bakal nyeritain tentang raja dan ratu yang selama ini susah dapat keturunan. Sampai akhirnya mereka ngelakuin hal yang ngeri banget. Mereka bikin ramuan dari jantung monster laut. Terus ada juga cerita tentang raja yang melihara kutu raksasa. Dan ada cerita tentang nenek-nenek yang nyamar jadi wanita muda buat dapetin cintanya raja. Iya, gimana? Udah pada penasaran belum nih? Gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa bantu subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan aku juga lebih semangat kontennya. Jadi kisah pertama nyeritain tentang pasangan raja dan ratu di sebuah kerajaan. Mereka lagi nonton sebuah pertunjukan hiburan. Pertunjukannya tuh udah seru banget, sampai orang-orang di ruangan itu pada ketawa. Tapi entah kenapa si ratu tetap aja nih cemberut, gak mau senyum. Ratu selalu aja marah-marah, mecahin barang-barang. Jadi ternyata ratu ini sedih karena udah lama menikah tapi belum juga punya anak. Sampai di suatu malam ada satu dukun yang tiba-tiba datang nih ke kerajaan mereka. Si dukun bilang sebenarnya ratu bisa punya keturunan, tapi ada syaratnya dan ngeri banget. Mereka harus menghabisi monster penunggu laut. Terus jantung monster laut itu harus diambil dan dimasak sama wanita perawan. Dan nantinya si ratu harus makan jantung itu. Si dukun yakin banget kalau cuma itu satu-satunya cara supaya ratu bisa hamil. Nah, karena raja tuh cinta banget sama ratunya, akhirnya dia setuju nih si raja mau nyelam dan menghabisi monster lautnya. Dia udah pakai perlengkapan, udah bawa tombak. Bener aja, di dalam laut ada monster besar yang lagi tertidur. Singkat cerita, raja akhirnya berhasil menghabisi monster laut itu. Jantung monsternya juga udah diambil. Tapi sayang, raja terluka parah tadi pas bertarung melawan monster lautnya. Bahkan akhirnya raja itu tewas. Si ratu yang gak punya perasaan ini gak terlalu peduli. Dia langsung ngebawa jantung monster laut itu balik ke istana. Dan dia merintahin pelayannya yang masih perawan buat masak jantung itu. Setelahnya ada keanehan yang terjadi nih. Pelayan yang perawan itu juga mendadak hamil. Dan sama guys, setelah ratu makan jantung monster laut itu, dia juga hamil dan akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Ratu jadi mulai bisa tersenyum dan gak sedih lagi. Waktu berlalu dan anak laki-lakinya itu udah remaja. Namanya Pangeran Elias. Uniknya dia punya rambut warna putih. Mungkin karena pengaruh monster laut itu kali ya. Dan yang lebih aneh, ternyata anaknya ratu ini kayak kembar gitu guys, sama anaknya pelayan yang waktu itu hamil juga. Anak si pelayan dikasih nama Jonah. Mereka tumbuh bersama dan Elias akrab banget sama Jonah. Udah kayak saudara. Mereka juga suka ngabisin waktu di laut. Mungkin karena keturunan monster laut kali ya. Tapi ternyata ibunya gak suka. Dia bahkan marah nih ke si pelayan, ibunya Jonah. Karena menurut ratu, Elias dan Jonah yang gak sederajat. Elias kan pangeran, sementara Jonah ini cuma anak pelayan rendahan. Sampai di suatu malam, Jonah kebetulan ngelewatin kamar sang ratu. Ratu manggil dia dan malah ngira kalau Jonah itu Elias. Jonah si anak pelayan pura-pura aja kalau dia itu beneran Elias. Dan setelahnya dia nyeritain kejadian itu ke si Elias kan. Di momen itu Jonah dan Elias jadi yakin kalau mereka ini saudara kembar. Karena ratu aja gak bisa ngebedain mereka. Nah, karena Elias bener-bener peduli sama Jonah, dia punya rencana. Nanti kalau dia udah jadi raja, dia pengen merintah kerajaannya ganti-gantian sama Jonah. Supaya Jonah si anak pelayan ini nantinya juga bisa ngerasain rasanya jadi raja.
Tapi ternyata sang ratu ngedengar semua pembicaraan mereka. Bahkan keesokan harinya, ratu langsung mutusin buat ngusir Jonah dan ibunya dari kerajaan itu. Elias bener-bener khawatir pas tahu kalau dia bakal pisah sama Jonah. Tapi dia juga gak bisa ngelakuin apa-apa karena itu udah keputusannya ratu. Jonah berusaha nenangin Elias dengan ngasih lihat sebuah kolam di dekat pohon. Di situ ada air yang mengalir dan Jonah bilang selama aliran air itu jernih berarti kondisinya lagi baik-baik aja. Elias gak perlu khawatir. Tapi kalau nanti airnya kotor berarti Jonah ngirimin tanda kalau dia lagi butuh bantuan. Waktu berlalu dan suatu hari air kolam itu warnanya merah. Elias langsung tahu kalau Jonah lagi butuh pertolongannya. Makanya dia langsung berangkat nih nyari-nyari keberadaannya Jonah. Ternyata benar, Jonah lagi terluka, kejebak jatuh ke sebuah gua di tengah hutan. Dan di sana dia juga malah diserang sama monster. Beruntung Elias datang tepat waktu. Dia langsung menghabisi monster itu dan nyelamatin Jonah. Tapi Elias gak tahu kalau sebenarnya monster itu tuh ibunya sendiri yang sebelumnya minta bantuan dari dukun waktu itu. Dia menjelma jadi monster karena mau menghabisi Jonah supaya gak ganggu anaknya lagi. Ternyata rencananya gagal dan dia malah tewas dihabisi anaknya sendiri. Nah, masih lanjut nih guys ke kisah berikutnya yang seru banget. Di kerajaan seberang ada raja yang punya seorang putri yang namanya Violet. Si Violet ini putri yang berbakat banget, jago nyanyi dan main alat musik. Dia lagi ngasih penampilan spesial untuk ayahnya. Tapi tiba-tiba aja ada seekor kutu yang hinggap di tangannya raja. Dan raja jadi salfok nih. Dia jadi gak merhatiin penampilan putrinya sama sekali. Si raja malah sibuk berusaha nangkep kutu tadi. Terus setelah ketangkep, raja mulai ngasih makan kutu itu pakai darahnya sendiri. Kutu kecil itu dipelihara dong guys, ditaruh di wadah juga. Bahkan saking asiknya sama kutu itu, raja jadi gak mau keluar-keluar kamar. Dia sibuk bikinin mainan buat kutu peliharaannya. Dan ajaib, kutunya juga tumbuh makin besar karena dikasih makan darah raja terus. Kutunya sekarang udah bisa main kereta-keretaan dong nih. Nah, karena Violet jadi makin dicuekin sama ayahnya, dia kesepian dan minta ayahnya nyariin dia jodoh. Si ayah setuju, tapi dia butuh waktu dulu katanya. Dia mau mikirin cara yang tepat buat nemuin jodoh yang terbaik untuk putrinya ini. Sementara diem-diem si raja masih melihara kutu ajaibnya itu kan guys. Aneh banget, gak disangka-sangka kutunya itu udah jadi segede gini dong. Bahkan makannya aja daging. Si raja sayang banget sama kutu peliharaannya itu. Tapi suatu hari pas kutunya udah gede banget, tiba-tiba peliharaan kesayangan raja itu jatuh sakit. Raja udah manggil dokter juga. Tapi ternyata kutu raksasa itu udah gak bisa diselamatin guys. Kutunya meninggoy. Setelahnya raja malah jadi punya ide nih. Putri Violet kan pengen nikah. Si raja akhirnya ngadain sayembara. Dia kulitin kutu peliharaannya itu. Dan pria-pria di wilayah itu boleh datang ke istana buat nebak sebenarnya itu kulit apa. Satu persatu pria mulai datang, megang-megang dan nebak. Tapi jawaban mereka salah semua, malah ngiranya itu kulit babi. Lagian mana mungkin ya mereka kepikiran kalau itu sebenarnya kulit kutu. Sampai tiba-tiba ada satu pria yang tubuhnya besar dan penampilannya serem datang ke istana buat ikut nebak juga. Pria itu asalnya dari gunung dan Putri Violet udah ketakutan nih. Entah gimana bisa, tapi pria itu malah nebaknya bener. Dia tahu kalau itu kulit kutu. Violet bener-bener ketakutan dan mau kabur. Tapi si raja udah terlanjur janji kan. Dan raja yang baik harus nepatin janjinya. Terpaksa Violet harus nurut dan nerima pria mengerikan itu jadi suaminya. Malah pria itu tinggalnya di atas gunung yang tinggi. Benar-benar beda sama Violet yang biasanya tinggal di kerajaan. Setiap hari Violet selalu sedih. Dia benar-benar pengen kabur. Nah, pas pria nyeremin itu lagi pergi berburu, kebetulan banget Violet ngeliat di seberang ada seorang wanita. Violet langsung nyeritain kondisinya dan minta bantuan. Karena kasihan, wanita itu akhirnya setuju mau nolongin Violet.
Keesokan harinya, pas pria ini lagi sibuk sama hasil buruannya, di luar ternyata wanita itu dan anak-anaknya udah nyiapin tali buat nolongin Violet kabur. Awalnya berhasil, tapi tiba-tiba aja rencana mereka ketahuan. Pria menyeramkan ini langsung nyusulin juga ke seberang, tapi untung talinya berhasil diputusin. Pria itu jatuh guys ke dasar jurang. Setelahnya mereka udah seneng kan nih berhasil kabur. Tapi entah gimana caranya, ternyata pria mengerikan itu masih selamat. Orang-orang yang tadi nolongin Violet semuanya dihabisin. Di saat itu Violet sempat ngambil sebuah pisau dan dia masih berusaha kabur, walau ya akhirnya dia terpojok. Nah, tapi dia pura-pura nyerah nih dan setuju buat pulang sama pria menyeramkan ini. Pas pria itu lengah, si Violet ternyata berhasil nih langsung menghabisinya. Setelahnya Violet akhirnya pulang ke istananya. Dan ternyata selama ini Raja juga nyesel udah ngebiarin putrinya pergi sama pria itu. Dia sampai jatuh sakit. Setelah Violet kembali, Raja akhirnya nyerahin tahtanya. Terus Violet diangkat jadi ratu di kerajaan itu. Eits, masih ada lagi guys kisah selanjutnya. Kali ini tentang seorang raja dari kerajaan lainnya lagi. Suatu hari dia ngedengar suara nyanyian yang benar-benar merdu. Dan dia kira yang nyanyi itu gadis muda kan. Padahal nenek-nenek ini nih suaranya emang bagus. Namanya Dora. Dia tinggal sama saudaranya yang namanya Ima. Awalnya Dora gak berani nunjukin dirinya, karena raja pasti gak akan mau kan sama nenek-nenek. Tapi karena dipaksa terus, Dora akhirnya setuju buat datang ke istana raja dengan satu syarat. Dia cuma mau datang pas gelap, gak boleh ada cahaya sama sekali. Raja setuju dan sebelum berangkat, Dora ngelakuin persiapan. Ima ngebantu Dora buat narik dan ngelem kulit keriputnya supaya kelihatan lebih muda. Awalnya rencana mereka berhasil. Tapi di pagi hari Raja sadar kalau Dora bukan gadis muda tapi nenek-nenek. Raja yang marah langsung ngasih perintah buat ngebuang Dora ke hutan. Si Dora jatuh pingsan, tapi ada keajaiban yang terjadi dong nih. Pas bangun, dia tiba-tiba aja malah berubah jadi gadis muda beneran. Kebetulan Raja juga lagi berburu di hutan itu. Dan dia nemuin Dora yang udah jadi muda dan cantik. Si Raja langsung jatuh cinta dan mau ngejadiin Dora ratunya. Gak lama hari pernikahan mereka pun tiba guys. Dora juga ngundang saudaranya nih si Ima ke istana. Setelah ngeliat Dora yang secara ajaib jadi muda, Ima jadi iri dan penasaran. Dia maksa-maksa Dora buat ngasih tahu caranya. Dia mau jadi muda juga. Tapi ya Dora juga bingung. Malah Raja gak suka kalau Ima tetap ada di istana. Dia diusir. Ima yang putus asa sampai kepikiran hal yang gila banget. Dia ngedatengin seorang pengrajin, terus dia minta dikulitin. Dia pikir kulit muda yang baru bakal tumbuh ngegantiin kulitnya yang keriput. Si pengrajin awalnya gak mau, tapi Ima nawarin bayaran perhiasan yang banyak, yang sebenarnya hadiah dari Dora. Akhirnya pengrajin itu setuju dan ngeri banget si Ima bener-bener dikulitin. Ya bukannya jadi muda, tapi Ima malah luka parah, bahkan akhirnya dia tewas. Di sisi lain, ternyata keajaiban kulit mudanya Dora juga gak bertahan lama. Perlahan kulitnya balik keriput lagi dong. Dan kalau ketahuan, Raja bisa-bisa marah dan menghabisi dia kan. Akhirnya Dora milih buat kabur aja dan dia menghilang. Iya, itu tadi ceritanya. Semuanya tragis ya. Gimana? Kalian paling suka cerita si anak kembar, cerita Raja dan Kutunya, atau cerita nenek-nenek tadi guys? Komen di bawah ya. Mudah-mudahan kalian terhibur, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa di like. Terus bantu aku juga dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Kalian juga bisa komen di bawah kalau punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.